Ahli filsafat Rocky Gerung menghadiri pemeriksaan sebagai saksi ahli meringankan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 27 Januari 2026. Rocky Gerung diajukan oleh tersangka klaster kedua dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Rai Suryo CS. Rocky tiba sekitar pukul 9.54 WIB dengan menumpangi mobil Innova Reborn berwarna putih bersama tersangka Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Ia tampak mengenakan polo shirt biru muda dan langsung disambut sejumlah koleganya di lobi gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kepada wartawan, Rocky mengatakan kehadirannya untuk menjelaskan fungsi metode dalam penelitian dan sikap kritis dalam ilmu pengetahuan. Saya ingin menerangkan fungsi dari metode di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari pengetahuan, kata Rocky. Ia menegaskan, dalam dunia akademik, perbedaan pendapat dan perdebatan merupakan hal yang wajar. Karena saya mengajar metodologi bertahun-tahun, membaca bertahun-tahun soal matematik, fisika, biologi, stem cell, fungsi neurotransmitter. Di mana ada metodologi, di situ ada perdebatan. Semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar, ujarnya. Rocky mempertanyakan di mana letak unsur pidana dalam aktivitas riset yang dilakukan Rai Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa terkait ijazah Jokowi. Kalau nggak ada unsur pidana lakukan semacam kemarin restoratif justice, ucapnya. Rocky mempertanyakan letak tindak pidana terhadap riset yang dilakukan oleh Rai Suryo CS. Menurut Rocky, riset terhadap sebuah dokumen tidak bisa dibatasi waktu dan bersifat terbuka terhadap data baru. Semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Risetnya Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy, itu semua dimungkinkan oleh prosedur. Kalau prosedurnya belum selesai dan ada data baru, ya riset saja. Di mana pidananya di situ? Katanya. Rocky menilai, selama proses penelitian masih berjalan sesuai prosedur ilmiah, maka aktivitas tersebut tidak bisa serta-merta dipidanakan. Diketahui, kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, masih dalam proses penyidikan. Pakar telematika Rai Suryo harus berhadapan dengan kasus hukum baru yang dilaporkan mantan koleganya yang juga aktivis Egy Sujana. Rai Suryo dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke media pada saat pemanggilan pemeriksaan tersangka klaster 1 pada 22 Januari 2026. Tak mau ambil pusing, Roy hanya menunjukkan sebuah gambar yang menganalogikan dua tuyul bertemu jin ifrit. Dua tuyul itu disebut sebagai Egy Sujana dan Damai Harilubis yang menemui Jokowi sebagai jin ifrit di Solo. Egy Sujana dan Damai Harilubis sendiri saat ini sudah tak lagi menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi setelah melalui mekanisme restoratif justice, RJ. Jawaban saya cuma ini aja. Gambar ini saja, simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarso, jurnalis senior dulu mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Indonesia, ucap Rai saat mendampingi pemeriksaan saksi ahli Rocky Gerung di Mapolda Metro Jaya, Selasa 27 Januari 2026. Rai mengatakan sudah mengetahui laporan terhadap dirinya dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin. Laporan tersebut diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya Minggu 25 Januari 2026 malam. Jadi kemarin saya dan Pak Ahmad Hozinuddin dilaporkan waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan dua tuyul, kalau prosesnya dilanjutkan berarti Polda Metro Jaya harus memproses dua tuyul, ucapnya. Rai menambahkan dirinya hanya bisa tertawa dan tersenyum menghadapi laporan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya dua laporan dari Damai Harilubis dan Egy Sujana pada Minggu 26 Januari 2026. Ia benar dilaporkan, DHL dan ES, kata dia, Senin, 26 Januari 2026. Damai Harilubis dan Egy Sujana diketahui pernah berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, bersama dengan Rai Suryo CS. Akan tetapi status tersangka keduanya dicabut setelah terjadi kesepakatan damai melalui keadilan restoratif. Laporan pertama diajukan oleh pelapor berinisial DHL terhadap AK, sedangkan laporan kedua diajukan oleh pelapor berinisial ES terhadap Ahmad Hozinuddin, AK, dan Rai Suryo,
RS. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.